Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrin Wahyu Permatasari dengan NIM 205221357 dari program studi akuntansi syariah kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan studi hadis. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dalam hadis. Istilah-istilah yang terdapat pada hadis diantaranya yang pertama yaitu hadis sendiri. Menurut istilah ulama, hadis yaitu mengenai apa yang dijelaskan dari Nabi Muhammad SAW, dua kata, perspektif, kesimpulan ataupun penerimaan takrir, di mana pada akhirnya segala aktivitas keyakinan dari Nabi Muhammad SAW yang akan dijadikan sebagai ketetapan suatu hukum. Selanjutnya yang kedua yaitu sunnah. Arti hadis juga mengalami perluasan arti atau makna sehingga disamakan dengan kata sunnah. Menurut terminologi, arti kata sunnah yaitu yang tersisa atau diperoleh dari Rasulullah SAW adalah sebagai perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat jika itu menunjukkan hukum syariat. Untuk yang ketiga yaitu sanad. Secara istilah, sanad yaitu berkaitan erat dengan al-isnad, al-musnad dan al-musnid, yang artinya bersandar, memperjelas atau kembali pada awal, serta menjunjung. Maksud hadis tersebut yaitu menyandarkan atau bersandar hadis pada orang yang mengatakannya. Selanjutnya yaitu matan. Matan atau al-matan secara bahasa ialah yang melampaui serta tinggi di atas tanah. Sementara itu, dalam frase tersebut adalah kalimat atau kata di mana sanad itu ditutup. Untuk yang terakhir, yang kelima yaitu rawi. Rawi ialah orang yang meriwayatkan atau memberitakan suatu hadis. Pada ilmu hadis tersebut disebut dengan musnad, sebab dialah yang memindahkan hadis dengan sanadnya secara sempurna. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas mengenai perkembangan awal studi hadis. Ketika Nabi SAW masih hidup, hadis tidak memperoleh pusat perhatian seperti Al-Quran. Sahabat-sahabat memiliki tugas penting yaitu untuk mengabadikan ayat Al-Quran di atas peralatan yang sering digunakannya. Namun tidak seperti hadis, karena dalam penulisan hadis sering terdapat berbagai argumentasi atau pendapat yang terkadang menimbulkan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam periode Khulafaur Rasyidin, terkhusus pada masa Abu Bakar As-Siddiq serta Umar bin Khattab, transmisi atau perkembangan hadis sedikit terlambat. Pada masa itu, periwayatan dilakukan secara hati-hati dan tegas karena dikhawatirkan akan adanya kekeliruan atau yang disebut al-khatab dalam periwayatan tersebut. Dengan adanya penyebaran sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tersebarlah pula hadis-hadisnya. Di mana pada masa Khalifah Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib memudahkan untuk perkembangan hadis. Oleh karena itu, sahabat menerbitkan koleksi hadis yang selama itu dimilikinya, baik bentuk hafalan maupun tulisan. Dengan itu terjadilah di antara mereka saling memberi dan menerima hadis atau yang dikenal berdasarkan ikhtisar riwayah al-hadis atau kemajuan jumlah suatu riwayat. Pada abad ke-4 hingga ke-7 Hijriah merupakan zaman memelihara, menertibkan, menambah, menghimpun, serta menyusun kitab dengan metode atau cara yang tidak sama, seperti berdasarkan klasifikasi atau pengelompokan hukum Islam atau abwab fikih, nama sahabat Nabi atau musnad atau yang lain sebagainya.
Untuk yang ketiga yaitu pendekatan ilmu hadis. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui sanad dan matan serta kualitas dari hadis tersebut. Sebab suatu hadis dapat dijadikan sebagai hujah atau dalil dalam menentukan hukum apabila hadis itu memenuhi kriteria diterima atau makbul hadis. Yang pertama yaitu pendekatan sanad. Perkataan mengenai jalan matan disebut juga sanad, di mana hal tersebut dapat dijadikan pedoman bagi para penghafal hadis dalam kebenaran atau sahih atau lemahnya dhaif suatu hadis. Di mana perawinya yang menjunjung hadis itu pada sumber aslinya disebut Rasulullah SAW. Sanad memiliki keistimewaan, ialah karena penerimaan hadis dari orang yang mampu dipercaya atau sikoh pada manusia yang sikoh lain atau dapat dipercaya yang lain, maka sampailah terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu pendekatan matan, di mana matan berkaitan dengan sanad. Dengan itu harus ada pendekatan pada matan hadis. Pada dasarnya pendekatan ini dapat dilaksanakan dengan semantik dari kandungan yang terdapat di dalamnya, sehingga akan menimbulkan berbagai perbedaan pendapat karena adanya perawi yang tidak sama angkatan atau generasi serta latar belakang sosial juga kecerdasan pula. Umumnya dalam pendekatan ini dapat dilakukan perbandingan, misalnya dengan membandingkan hadis dan Al-Quran, hadis dan hadis, serta hadis dan kejadian kenyataan suatu sejarah atau nalar dan lain sebagainya. Dengan adanya perbandingan yang dilakukan secara mendetail, akan dapat ditentukan tingkat akurat atau kebenaran hadis tersebut. Oleh karena itu, salah satu pedoman yang dipegang ulama yaitu kesahihan sanad tidaklah mengharuskan atau menentukan kesahihan matan dalam hadis tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan mutakhir dalam studi hadis. Kondisi hadis saat abad ke-7 Hijriah hingga saat ini diketahui dengan masa pensyarahan atau pembahasan atau yang lain sebagainya. Seiring berjalannya masa, kondisi periwayatan tersebut lebih dominan melakukan dengan metode ijarah dan muktabah, di mana ulama mengajarkan kitab-kitab yang telah ada dan kemudian mengembangkannya atau bahkan menyimpulkannya, di mana hal tersebut mengeluarkan berbagai jenis karya. Hasil hadis tersebut merupakan hasil penelitian para ulama. Masa modern ini pula para ulama hadis mereka mengarang hadis dengan metode mentahdik atau pemantapan serta penyelidikan, mentaklik atau berkomentar dan catatan samping. Setelah itu para ulama mengarang kitab ulum al-hadis, di mana adanya kitab ini banyak memberikan syarat mengenai hadis. Untuk yang terakhir kita akan membahas mengenai referensi utama dalam studi hadis. Referensi utama dan rujukan terpenting dalam studi hadis ada 9 buah kitab induk, yaitu yang pertama Al-Muwatta, di mana Imam Malik menghabiskan waktu selama 40 tahun untuk menyeleksi berbagai hadis, dan yang dianggap muktamad dari keseluruhan hadis tersebut hanyalah 500 hadis. Yang kedua yaitu Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Hadis yang tersaring hanyalah lebih dari 750.000 hadis. Yang ketiga yaitu Sahih Al-Bukhari, di mana kitab ini disusun selama 16 tahun setelah diseleksi dan diteliti dengan cermat sehingga menjadi 4.000 hadis saja yang dimuat. Kemudian yang keempat yaitu Sahih Muslim. Kitab ini disusun oleh Imam Muslim selama 15 tahun. Sementara yang termuat dalam kitab Sahih tersebut hanya sebanyak 4.000 hadis.
Yang kelima yaitu Sunan Abi Daud. Kitab ini disusun selama 20 tahun dan Abu Daud hanya memilih sebanyak 4.800 hadis dalam koleksi sunannya. Yang keenam yaitu Sunan Al-Tirmidzi. Kitab ini dikarang oleh Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Saura Ibnu Musa Ibnu Al-Dahhak Ibnu Al-Sakan Al-Salimi Al-Kufi Al-Tirmidzi Al-Dhahir. Dalam kitab ini hanya terdapat 3.956 hadis. Yang ketujuh yaitu Sunan An-Nasai. Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab ini sebanyak 5.761 buah hadis. Yang kedelapan yaitu Sunan Ibnu Majah, di mana jumlah hadis yang terdapat dalam kitab ini sebanyak 4.341 buah hadis. Dan yang terakhir yaitu Sunan Al-Darimi. Jumlah hadis dalam kitab ini sebanyak 3.550 hadis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.